Astagfirullahaladzim. Berat itu. Sebentar. Sebentar saya tolong ya. Banyak darah lagi. Hampir sebulan sudah tersangka Tantan mendekam di ruang tahanan Polres Sukabumi Kota di Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menangkap Tantan Sabtu dini hari 29 Oktober lalu di Desa Selawi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saat dibekuk, langkah pelarian Tantan belum lagi jauh. Usai menganiaya kekasihnya, Yuli. Belia berusia 18 tahun. Peristiwanya terjadi pada Kamis malam 28 Oktober di sebuah gubuk yang berada di tepi jalan Lingkar Selatan, kawasan Limus Nunggal, Kecamatan Ciberem, Sukabumi. Tantan melukai leher Yuli, padahal keduanya baru saja usai bercinta. Lalu, mengapa Tantan tega berlaku keji pada Yuli? Ternyata Tantan panik setelah Yuli memberitahu kehamilannya. Usai melukai Yuli, Tantan kabur. Yang terjadi berikutnya, Yuli bertahan dari luka di lehernya. Yuli menyambangi warga sekitar untuk meminta pertolongan. Padahal kerongkongannya tersayat luka. Darah segar mengucur. Waktu dia udah digorok lehernya, minta pertolongan ke rumah. Nah, di rumah, saya sama teman saya lagi duduk di rumah, lagi ngobrol. Nah, dia minta tolong ke kita secara spontan, jadi kita kaget dan sempat nggak langsung nolong, kita nggak langsung nolong dia. Malah kita lari ke dapur dulu, keluar, hindari dulu, baru muter nolong dari belakang. Oh, lari keluar tuh takut ada pelaku yang lain? Ya, takut ada pelaku yang lain. Kira-kira kejadiannya kapan tuh, Bang? Itu kejadiannya sekitar jam 9 lebih. 9 lebih? Ya, 9:13 menit. Dalam keadaan si korban gimana? Si korban udah luka lehernya. Udah luka di lehernya. Ya. Korban sendiri masih muda apa gimana? Masih sekolah. Masih mengenakan seragam sekolah. Pertama, pelaku mengajak, ya. Kemudian mengajak untuk korban bertemu di rumahnya korban. Kemudian pada saat itu mereka melakukan perjalanan. Nah, sampailah di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Mereka duduk santai, kemudian sempat juga melakukan hubungan lainnya suami istri. Nah, pada saat itu, setelah itu, aksi itu dilakukan oleh si pelaku. Jumat siang 28 Oktober, Yuli menyerah. Ia menghembuskan nafas terakhir pada pukul 12 siang di RSUD R. Samsudin, Sukabumi. Dan orang tua Yuli, Jaji, hanya bisa menangis. Pak Yulianti itu rencana kalau lulus SMA mau terusin kemana katanya, Pak? Bade kuliah apa bade kerja, Pak? Bade kuliah. Di mana saudara, Pak? Bade ka ieu teh Saudi teh. Mana bade kuliah kayak banyak. Dari kuliah dari ku pemerintah dia dari iya. asal biasa adalah Quran jadi 37. Saya bager. Bager dah ya sama Pak. Dah jangan tanda. Orang itu ya. Ku cari kamu tu. Sugan ku coba Pak kamu orang kumaha tahu. Hijau lahan seputar kawasan Limus Nunggal, Kecamatan Ciberem, Sukabumi, cukup elok. Dan di pinggir pematang sawah yang juga tepi jalan Lingkar Selatan ini, berdiri sebuah gubuk yang sangat seadanya. Disinilah mulanya
Tantan menganiaya Yuli pada Kamis malam 27 Oktober. Pekan lalu, kami, tim liputan Cakrawala Kriminal Minggu, turun ke lokasi kejadian. Kami mengurut lagi jejak peristiwa yang malang buat Yuli. Posisi duduk tersangka itu ada di sini dulu, ya tersangka di sini, kemudian korban di sini, sambil menikmati pemandangan lah gitu ceritanya gitu katanya gitu. Ngobrol ngalor ngidul berkaitan dengan perjalanan dari Garut ke sini gitu. Gitu. Setelah itu mereka cuma ngobrol aja atau bagaimana, Pak? Ya, asalnya ngobrol tapi si tersangka mengutarakan niatnya pengen berhubungan badan ya. Ya akhirnya diterima sama ceweknya, jadi sehingga posisi berhubungan badannya di sini, jadi di posisinya di pangku. Posisinya di pangku. Capek juga ya. Tahu nggak capek? Capek lah. Iya. Tapi ya bingung juga nih. Masa nggak bolos lagi sih? Ke Cianjur tadi. Gimana ya? Terus gimana? Bingung juga sih. Kalau bolos-bolos terus kasihan anak-anak di sekolah. Jauh banget soalnya ke Cianjur. Gimana capek? Ngantuk lagi. Lupa. Bisa aja, Alma. Bercanda, kalau bahasa Sunda ruas teneng gitu. Kalau bahasa Indonesianya kaget nggak neng gitu ya. Dijawab sama korban, ya ruas lah gitu, kaget lah gitu. Setelah itu nggak jadi dimasukin sama dia. Tapi selanjutnya setelah itu kembali lagi si tersangka ini duduk di sini lagi tempat semula gitu. Udah gitu selanjutnya jadi sungguhan dia gitu, langsung sungguhan, jadi langsung pundaknya dipegang ininya langsung ya. Nah pada saat itulah terjadi pergumulan gitu ya, sampai terjatuh di sini ya. Ya, sempat ngelawan. Iya, udah bulan. Iya, ini udah respect. Udah lah. Ngapain siapa yang udah di respect? Apaan sih? Kaget nggak? Ya kaget lah. Kasih. Zoom-nya. Kemudian si laki-lakinya ini kemana? Laki-lakinya ini memastikan korban apakah sudah bergerak, tapi masih ada tanda-tanda kehidupan, maka sehingga dicabutlah ininya urat-uratnya itu urat-uratnya dicabutan sama Pakai tangan? Iya, pakai tangan. Ya selanjutnya saya goyang-goyang, badan dia sudah tidak bergerak sama sekali. Saya pergi menuju motor, dan pas di motor saya ingat dia itu masih pakai baju sekolah batik itu, dan di batiknya ada identitas sekolahnya gitu. Ya saya ambil batiknya, saya masukin ke tas, dan saya pergi menuju jalur Cibolang, Pak. Gitu, dengan pas waktu kejadian katar itu patah gitu, mata pisaunya. Tapi
plastiknya saya disakuin dan saya buang di sebelah jalur sana, ada jembatan gitu. Saya pulang menuju sekolah, tadinya saya mau nginep di sekolah gitu untuk mengambil. Tadinya saya mau langsung pergi kemana kayak gitu. Karena saya nggak bawa baju dan tadinya juga berangkat saya nggak persiapan. Saya tadinya mau ngambil baju dulu ke sekolah, namun sekolahnya dikunci gitu. Ya di sana saya berpikir ya harus kemana, ya ada teman di sana yang lagi ngabdi gitu, sama mengajar mengabdi. Ya saya maju ke rumah dia, menuju ke rumah dia, saya nanyain kunci di siapa, kata dia teh di Pak Indra gitu, ada salah satu teman sekolah saya juga. Ya saya istirahat dulu di sana. Celana saya juga yang saya pakai di sana saya rendam di WC-nya, saya pinjam sarung sama dia. Bajunya juga saya pinjam ke meja sama dia gitu, saya pakai. Dan pas jam 3 subuh saya berniat untuk pergi dan saya mengambil dulu kunci ke yang namanya Indra tersebut. Ternyata di yang namanya Indra itu nggak ada gitu. Dia jam tadi di jalan ini apa? Kotor ya, banyak lumpur. Ngapain aja? Ya biasa lah di jalan, gimana sih? Lagi musim hujan. Udah deh. Ya udah kalau ganti baju bisa. Oh bisa. Kita bilang panjang dalam. Siapa? Ya, panjang ya. Bajunya ini kamu lepas aja, pakai sarung aja. Oh iya, santai aja, bersih aja nggak apa-apa. Kalau di sini belum malam, lagi ini kawasan bagus tuh. Udah dulu ya. Makasih banyak. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu? Sebentar saya tolong ya. Banyak darah lagi. Jadi setelah dari sana dia ke sini minta tolong karena di sana nggak dibukain. Dia minta tolong katanya sini. Ya sendiri ya sambil megang lukanya itu di sini. Ya. Ketemulah sama saksi yang pertama kali yang anggota Satpol PP Kecamatan Ciber. Beliau sedang duduk di sini berdua. Itu Pak RT, ada perempuan Pak RT. Pakai baju lecama tuh, lehernya berdarah Pak RT. Ada seragam? Ya nggak tahu saya, datang-datang udah begitu. Kita lihat Pak RT. Coba cek Pak RT. Gimana Pak? Kita bawa rumah sakit aja Pak RT yuk. Kenapa nih? Malu malu. Sebenarnya kau ini ketutup nih. Ya udah deh. Di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tantan Supriyata, akrab dipanggil Tantan, sehari-harinya bekerja sebagai guru di sebuah madrasah sanawiyah dan aliyah. Tantan tercatat sebagai warga Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Guru apa? Intinya bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya, Di sekolah apa itu? di madrasah sanawiyah sama madrasah aliyah. Udah berapa lama jadi guru? Awalnya pengabdian, namun ke sininya lagi proses untuk menjadi guru tetap gitu. Dari awal karena memang sekolahnya masih baru dibangun, jadi kurang lebih baru 3,5 tahun. 3 tahun setengah. Ya. Memang latar belakangnya
guru, maksudnya kuliah guru atau dari pesantren gitu? Latar belakang saya baru lulusan Madrasah Aliyah, namun saya ditunjuk oleh kepala sekolah waktu saya aliyah untuk mengelola salah satu sekolah yang baru dibangun, yang termasuk cabang dari sekolah yang saya jalani dulu gitu. Oh, gitu. Dulu sekolahnya di mana? Di Curugumar, Cicukang. Oh, Cicukang daerah mana? Daerah Curugumar, Sageranten. Sekarang kan? Ya. Berarti tinggal di Sukabumi udah berapa lama? Tinggal di Sukabumi 4 tahun jalan. 4 tahun jalan. Kalau asal dari mana? Asal saya dari Takokak, Cianjur Selatan. Oh, Cianjur Selatan. Cianjur Selatan daerah apa tuh? Takokak, Jampang Wetan. Kalau tinggal di mana? Ngekos atau? Saya tinggal di sekolah. Oh, tinggal di sekolah? Ya. Sudah nikah atau? Belum. Tantan yang berusia 23 tahun ini punya kekasih bernama Yulianti. Belia berusia 18 tahun. Kalau hubungan sama siapa nama pacarnya? Yulianti. Yulianti ya. Itu asal satu daerah atau? Satu daerah, satu desa juga gitu, namun beda ke-RW-an doang. Oh, beda RW ya? Iya. Di Takokak? Iya. Dan kalau Yulianti itu sekolah? Masih sekolah atau sudah? Identitas dia itu masih sekolah kelas 3 Madrasah Aliyah. Di mana? Di Garut. Di Garut? Iya. Jadi dari Cianjur ke Garut dia sekolah? Ya sekolahnya memang kalau dia orang Cianjur tapi sekolahnya di Garut, ya tinggal sama pamannya. Oh, gitu. tinggal sama pamannya. Iya. Kalau umurnya berapa kalau ini? Usianya 18 tahun. 18 tahun. Kalau Tantan umurnya berapa? 23. Pacaran udah berapa lama? 6 bulan, Pak. 6 bulan? Iya. Ketemunya gimana waktu dulu pacaran? Kalau kenal udah lama, cuman hanya sekedar kenal dia itu namanya siapa dan orang mana, dan tidak terlalu dekat dan juga tidak pernah bertanya sama sekali. Namun 6 bulan ke belakang saya bertemu sama dia di Facebook, dan di Facebook saya nyatakan perasaan saya sama dia dan dia pun menerima semua itu. Tidak lama kemudian, entah 2 minggu atau 3 minggu kemudian setelah jadian, ia pulang dari Garut dan saya bertemu di rumahnya gitu. Kalau pacaran gimana? Maksudnya siapa yang nyamperin, siapa yang atau ketemunya gimana lah? Kalau ketemu itu ketika ia pulang dari Garut, ketika ada keperluan dari Garut, ya kan pulang ke rumahnya. Waktu pulang ke rumahnya ia sering minta saya untuk menjemput dia gitu. Jadi waktu saya ngejemput dia, ya di sanalah aku ketemu sama dia gitu. Di Cianjur? Di Jublek. Jublek? Ya. Dari Jublek saya bawa ke rumahnya, anterin dan saya pulang ke rumah gitu. Gimana nih? Jalan sama seneng gak? Seneng dong. Bener, A. Ih, beneran. Neng dilihat kayak gitu makin cakep ya? Masa sih? Iya betul. Benar. Bisa aja. Iya Neng, di rumah ada bapak sendiri gak? Nggak ada, lagi pada pergi, A. Boleh ke rumah ngobrol dulu sama kita biar lebih asik. Ya udah boleh, A. Beneran? Bener. Serius? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Mana ngadem ya? Iya. Ah juga ngeliat wajahnya juga adem ya. Bisa aja, Amang. Tapi pengen melihat Neng buka jilbab ya. Malu, A. Malu. Pengen melihat wajah Neng yang sebenarnya. Kalau gini kan ketutup nih ya. Ya udah deh. Bener ya. Sampai sebelum kejadian itu ceritanya gimana? Sebelum kejadian, awalnya 2 hari ke belakang atau 1 hari ke belakangnya saya janjian sama dia kalau dia itu minta saya untuk anterin dia ke Garut. Namun saya bilang insya Allah gitu, karena saya belum tentu bisa gitu. Pas waktu hari Selasa itu dia udah nyampe Jublek dan dia minta saya untuk menjemput dia dan untuk mengantarkannya ke Garut. Tapi saya jelasin di telepon saya nggak bisa, soalnya saya pokoknya nggak bisa gitu. Padahal bisa-bisa aja, tapi saya bilang nggak bisa karena di sekolah nggak ada siapa-siapa ataupun gimana gitu, masih ada kerjaan gitu. Ya kata dia maksa terus, ya terpaksa saya jemput dia ke Jublek. Maksud dan tujuan saya ke Jublek itu bukan untuk anterin dia, namun
untuk ngejelasin sama dia bahwa saya tidak bisa nganterin dia gitu. Sejelas mungkin dan sebanyak mungkin saya beri penjelasan agar dia dapat paham kalau saya tidak dapat nganterin dia, namun ia terus memaksa gitu. Dan pada saat itu, kalau misalkan saya tidak nganterin dia ke Garut, dia ngancam saya kalau dia akan pulang lagi ke rumah gitu, dan akan bilang ke orang tuanya kalau dia hamil gitu. Oh gitu. Iya. Karena selama pacaran sudah pernah melakukan. Iya. Sering atau belum? Enggak terlalu sering. Di mana biasanya? Di rumahnya. Di rumahnya. Iya. Ya ama gombal terus sih. Astagfirullahaladzim. Kamu kenapa itu? Sebentar saya tolong ya. Dua hari menjelang kejadian, Tantan mengantar Yuli ke Garut. Disinilah persoalan kehamilan Yulianti mulai jadi perbincangan yang menggelisahkan pasangan ini. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Ntar diantarin kok sendiri. Sudah ntar abis nganterin Neng, langsung pulang ke Sukabumi ya. Pakai apa? Pakai motor, Pak. Iya. Waktu itu motor saya lagi rusak dan belum bisa dipakai, makanya saya pakai motor sekolah aja dulu. Dan tadinya juga saya nggak bakalan berangkat, namun karena memang halnya seperti itu ya saya terpaksa nganterin dia gitu. Meskipun Garut sendiri saya belum tahu, jangankan Garut, ke Cianjur pun meskipun itu kabupaten saya nggak pernah gitu. Terus gimana? Setelah 2 hari sebelum kejadian itu dia ngancam gitu, terus gimana? Enggak, waktu dia ngancam mau pulang lagi ke rumah kan waktu itu langsung berangkat gitu. Meskipun saya tanpa kesiapan gitu, langsung berangkat Kemana? ke Garut hari Selasa, tepatnya kurang lebih pada jam 2-an Pak, jam 2 sore. Nah, karena saya takut nanti kan lewat Bayangkara, di Bayangkara, karena takut di Bayangkara ada razia ataupun apa, jadi saya sama dia main-main dulu di jalan, terus nanti kita berangkatnya asar aja ya, kata saya. Ya udah berangkat asar, pas di Bayangkara itu maghrib lah, hujan besar, saya diam dulu di sebuah warung kopi. Lama nungguin hujan, tapi hujan tidak reda-reda. Ya udah saya maksain aja lah, hujan-hujanan aja nggak apa-apa, karena tapi nanti takut dimarahin sama paman kalau misal paman kamu, kata saya. Ya nyampe ke Garut jam 9 malam Pak gitu. Tadinya saya nggak mau nginep di sana, saya mau pulang lagi karena saya nggak mau cari masalah gitu. Ternyata ya karena nyampainya jam 9 malam, ya saya terpaksa harus nginep karena saya di jalan juga pasti sepi dan saya hanya sendiri gitu. Saya nginep di sana, di pamannya, tempat tinggal dia di pamannya kan. Terus setelah itu pagi-pagi pamannya bicara, sebenarnya cina malu di sini, cina masukin cowok gitu. Kemana tetangga, di enggak juga, saya itu adalah guru ngaji, cina, terus di masjid juga ikut organisasi juga, cina gitu. Ya saya paham. Sebenarnya Mamang tuh nggak enak kamu nginep di sini. Apalagi Mamang tuh guru, pengurus masjid, ya orang dihormati di kampung ini. Apa kata orang-orang kampung sini? Apalagi ada orang yang bukan muhrimnya nginep di rumah Mamang. Iya sih Mam, sebenarnya juga saya juga nggak enak Mam nginep di sini. Cuma mau gimana lagi Mam? Ini juga mau langsung balik kok Mam, habis nanti ngantar Neng ke sini. Ya udah, ini untuk terakhir kali ya. Mak, Neng berangkat sekolah dulu ya. Oh ya udah, hati-hati ya. Di sini ya. Ya, Berangkat ya. ya. Tuh. Salam. Gitu waktu itu saya langsung pulang, tapi pas saya mau pulang, dia itu pacar saya itu manggil saya, tunggu dulu bentar, cina anterin ke sekolah. Biasanya kan ya dianterin sekolah sama pamannya gitu. Jangan, kata saya teh, kalau misalkan dianterin sekolah sama saya, nanti tetangga apa bilangnya sama paman, kasihan, kata saya teh gitu. Nah setelah itu saya pulang menuju ke Bandung. Di sana setelah ada, saya nggak tahu nama lokasinya itu, setelah Pedunan Panjang ada pom bensin, dan di pom bensin itu saya ngisi bensin dulu, terus saya ke air, saya sholat dulu juga di sana. Lama istirahat dulu di sana. Ternyata saya nerima telepon dari dia gitu, kata dia teh mau diantar berobat, bekas semalam, ya bekas semalaman muntah-muntah cina, jadi suara serak gitu.
ongkos muter-muter. Kata saya teh tuh berobat aja sama paman di sana gitu. Saya kan udah pulang, saya udah di jalan. Kata dia teh kalau misalkan berobat lagi sama paman nanti ketahuan dong kalau saya hamil gitu katanya teh. Ya saya nggak bisa apa-apa, ya saya jemput lagi dia gitu. Saya jemput dia. Setelah itu di tempat tadi pas nganterin sekolah saya ketemu dan saya pulang. Saya berangkat. Setelah saya berangkat di sana saya tanya mau berobat kemana. Dia malah diam. Saya tanya lagi, mau berobat kemana yang benar, kata saya teh. Dia diam gitu. Ya udah, kata saya teh dengan penuh kekesalan. Sekarang mau berobat di sini atau mau berobat di rumah aja, kata saya teh di Jampang di sana gitu. Dia jawab, ya udah di Jampang aja gitu. Dengan jawaban seperti itu ya saya semakin emosi, ya udahlah pulang aja, kata saya teh. Untuk apa usaha ke sini gitu, bela-bela kamu hujan-hujanan gimana, mal semalaman, tapi sekarang malah mau pulang, kata saya teh. Ya udah pulang. Halo, lagi di mana? Ini lagi di pom bensin nih. Kenapa, Neng? Jemput Neng lagi, Jemput? Iya. Ya, udah jauh nih. Udah mau arah Sukabumi. Ya, balik lagi, Balik lagi? Iya. Gimana aja sih? Anterin Neng berobat. Berobat? Emang kenapa? Kumat lagi? Iya nih, Gimana? Udah jauh. Coba deh cari solusi lain deh, soalnya gak mungkin nih. Ya pokoknya balik lagi ya, buruan. Mana ya? Ya udah deh. Coba aja ke mana gitu. Soalnya udah jauh banget. Balik lagi, Ya udah. Udah ya, Neng tunggu ya. Oke. Ya udah. Waktu itu pulang, ngisi bensin lagi di Cianjur. Waktu itu makan sambil beristirahat dan dilanjut lagi perjalanan. Nah di jalan saya penuh dengan emosi dan penuh kekesalan dengan memikirkan berbagai macam alasan Pak gitu. Jadi kalau misalkan pulang ke rumah saya pasti disalahkan sama orang tuanya. Kemarin berangkat sama saya, sekarang malah pulang lagi ikut sama saya, ada apa gitu, pasti ada pertanyaan. Dan saya bingung untuk menjawab semua itu. Dan lebih takutnya lagi kalau orang tuanya tahu kalau dia itu udah hamil 4 bulan. Kenapa sih, Neng? Gak enak tenggorokan, Ya, kan bisa berobat di mana gitu. Tadi udah jauh loh. Ya gak bisa, Ntar ketahuan Neng hamil 4 bulan kalau berobat di sini. Ya. Terus mana kita nih? Sukabumi aja yuk. Ya udah ya. Tapi gimana caranya, kata saya teh, kalau misalkan dia hilang. Saya nggak berpikir panjang Pak gitu. Jadi waktu itu saya nggak bisa berpikir sehat gitu. Tadinya saya jauh-jauh hari dia udah bicara sama saya, dia udah lambat haid ataupun gimana, dan dia bilang saya udah tes oleh TSP katanya negatif. Ya udah tes lagi, kata saya teh, kedua kali masih negatif, ketiga kali dia bilang positif. Gimana tuh, kata saya nggak tahu sama sekali, nggak pernah cek sama sekali sama dia gitu. Tapi saya percaya karena dia memang udah tes 3 kali gitu. Gimana caranya, kata dia teh, minta saya untuk ngugurin kandungannya gitu, kata dia teh. Pas itu menuju pas lagi jalan, saya kan tadi udah ada niat ya Pak ya, udah ada niat masa iya saya harus menghilangin dia gitu. Meskipun dalam pikiran saya 80% nggak tega Pak gitu, tapi saya bingung Pak gitu dengan banyak pertimbangan. Dan pas itu lewat saya lihat ada toko ATK gitu, ada toko ATK. Yang sebenarnya pas saya lihat toko ATK itu, saya memang mau beli cutter sama itu bukan hanya alasan untuk itu Pak, tapi memang benar untuk pembuatan makalah, memang benar itu asalnya gitu. Tapi saya nggak keburu-keburu karena motor sedang berjalan dan ATK pun terlewat gitu. Ya udah nanti cari aja di depan, kata saya teh gitu di hati teh. Pas di depan, pas tepatnya di Cigunung Pak, di sana ada gitu, saya beli.
capek juga ya. Kamu nggak capek? Capek lah. Iya. Tapi ya bingung juga nih. Masa bolos lagi sih? Ke Cianjur lagi. Gimana ya? Terus gimana? Bingung juga sih. Kalau bolos-bolos terus kasihan anak-anak ke sekolah. Jauh banget soalnya ke Cianjur. Beneran capek? Ngantuk lagi. Ya. Buka. Bisa aja, Alma. Usai bercinta, kegalauan Tantan kembali menggoda niatnya untuk menghabisi Yuli. Iya nih. Itu beneran kamu hamil? Iya, udah 4 bulan. Masa sih? Iya, nih udah expect. Enggak kali. Beneran. Canda kamu kan? Ngapain bercanda kalau udah di expect? Apaan sih? Ya saya bingung kembali di sana. Pikiran saya mulai gelap, Pak. Ya saya bulat aja gitu buat eksekusi dia, dan di sana saya melakukan eksekusi gitu, Pak. Kaget nggak? Ya kaget lah. Enggak sih. Ajem ya. Sebetulnya awalnya sih kita berpikir itu bukan seorang korban pembunuhan. Kita pikir dia datang ke sini itu seolah-olah orang yang tanya alamat gitu. Pada saat itu posisi saya lagi duduk di sana, duduk berdua, asalnya sama istri lah berdua di sambil ngerokok, minum kopi juga di situ. Tiba-tiba sebetulnya pas sebelum kedatangan itu sempat ada tamu dulu ke rumah. Ada tamu, selang berapa menit kemudian tiba-tiba ada orang datang sambil jalan dari bawah ke atas. Pikir kita, loh, kok anak SMA gitu. Kelihatannya kan pakai seragam SMA bawahnya. Terus ke atasnya pakai kaos lah kayak tank top kayak seperti itulah. Kita sih awalnya nggak terkejut sebetulnya. Pas begitu dia sempat mendekat sambil jalan sambil tangannya ke atas gini kayak apa sih jalannya kayak tergopoh-gopoh gitu. Saya sempat heran juga sebetulnya pas begitu dia deket jarak semeter lah dengan saya. Pas lihat leher saya sempat terkejut juga gitu, lihat lehernya udah nggak lebar banget gitu. Terus dia kayaknya ada komunikasi, mungkin dia pengennya teriak minta tolong gitu. Tapi dia kan dikarenakan ininya kalau digolok ya pastilah yakin yang namanya pita suara itu pasti udah terputus. Sambil dia teriak kayaknya kan mungkin ada otot yang untuk keluarin suara itu sampai darahnya ini keluar ke sini. Sempat saya tahan dulu, tunggu dulu sebentar, suruh tunggu dulu di situ, tapi dia nggak mau sampai sempat jalan ke sini.
saya kan masuk dulu rumah nih. Ceritanya mau masuk rumah dulu, mau bilangin yang lain, maksudnya biar kita saya sendiri yang jadi saksi gitu. Makanya saya kunci pintu, dia sempat gedor-gedor juga pintu. Mungkin di benak dia, mungkin nih pemikiran alibi saya, dia takut si pelaku ngejar kembali. Makanya saya keluar lewat pintu samping rumah, keluar bilangin, langsung saya telepon Pak Kapolsek. Saya laporan dikarenakan saya sama Pak Kapolsek itu udah deket lah. Kebetulan saya kerja juga di kantor kecamatan Ciberem. Sempat telepon beliau. Akhirnya laporan saya terima. Terus akhirnya saya panggil RT. Kebetulan RT rumahnya sebelah sana, depan rumah saya juga. Akhirnya semua warga turun semua. Nah, habis itu kayaknya si korban itu udah nggak kuat nih. Dia dari pegangan pintu itu langsung jatuh, tergeletak di sini, di lantai. Ini udah nggak besar lah. Gimana, Pak? Kita bawa rumah sakit aja, Pak. Yuk. Boleh. Ayo. Kenapa nih? Saya sempat tadinya juga mau menikahin dia gitu kan. Namun kalau misalkan saya nikahin dia, orang-orang tahu karena dia udah hamil duluan gitu. Yang saya jaga itu nama sekolah, nama keluarga. Tersangka ini panik setelah korban itu mengatakan bahwa dia hamil 4 bulan. Astagfirullahaladzim. Saya sempat tadinya juga mau menikahin dia gitu kan. Namun kalau misalkan saya nikahin dia, orang-orang tahu karena dia udah hamil duluan gitu. Yang saya jaga itu nama sekolah, nama keluarga. Jadi nama baik sekolah nanti juga akan tercoreng gitu atau gimana gitu. Pemikiran saya itu dengan penuh rasa kesal dan rasa capek. Ya masa iya saya harus menghilangkan dia gitu. Jadi menurut hasil pemeriksaan kita terhadap tersangka ini panik setelah korban itu mengatakan bahwa dia hamil 4 bulan. Nah, jadi sementara posisi korban ini kan posisi pelaku ini memiliki pasangan yang lain gitu, dan memang pelaku ini belum berniat untuk menikah. Jadi memang begitu mendengar itu emosinya jadi semakin memuncak gitu.